Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan yang sebelumnya mencapai 2 digit dalam beberapa tahun terakhir kini melambat menjadi hanya 1 digit. Bahkan ada pergeseran pola konsumsi yang saat ini lebih banyak membeli bahan mentah ketimbang makanan jadi. Ini menjadi salah satu indikator belum membaiknya daya beli masyarakat. Hal ini terungkap dalam acara diskusi Afternoon Tea ke-23 Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat 26 September 2025. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAP-MMI, Adi S. Lukman mengungkapkan telah terjadi pergeseran tren konsumsi dari makan di luar dan makan siap saji ke makanan rumahan. Dengan porsi pengeluaran belanja makanan siap saji turun dari 32,9% pada 2019 menjadi 29,7% pada 2024. Hal ini mencerminkan tren konsumsi yang lemah. Contoh lainnya, permintaan minuman instan saset juga menurun. Konsumen kini lebih banyak mengalihkan pengeluaran untuk memasak di rumah. Sebaliknya, produk makanan olahan, terutama mie instan, tetap mencatat peningkatan penjualan berkat harga yang terjangkau dan daya tahan produk yang tinggi. Oleh karena itu, bahan makanan pokok seperti makanan beku, bumbu dapur, air mineral, dan mie instan terus menunjukkan kinerja kuat. Daya beli masyarakat itu semakin turun ya, sehingga masyarakat lebih memilih masak sendiri, beli bahan sendiri untuk diolah sendiri di rumah ketimbang beli produk jadi. Ini memberikan dampak kepada industri makanan minuman untuk sektor-sektor tertentu. Ini agak sedikit melemah. Meskipun secara agregat industri makanan minuman masih tumbuh positif ya 6,15, tapi tidak semua tumbuh. Terutama yang tumbuh bagus itu adalah yang basic needs ya, atau pangan pokok seperti mie instan, air kemasan, bumbu-bumbuan, kemudian frozen food dan lain sebagainya. Sediaan bahan makanan itu meningkat cukup tinggi. Tapi secondary food agak turun. Ini menunjukkan memang masyarakat kan dengan kondisi daya beli yang terbatas, mau tidak mau tidak ada pilihan, harus memprioritaskan hal tersebut. Nah, sehingga banyak ibu-ibu rumah tangga mensiasati dengan mengolah sendiri, membeli bahan. Meskipun bahannya juga olahan industri gitu, seperti itu ya. Tren pertumbuhan, laju pertumbuhan mulai melambat. Dari rata-rata 10 hingga 12% per tahun pada 2018 menjadi berkisar 5 hingga 8% per tahun pada 2025. Bahkan beberapa subsektor mencatat pertumbuhan kurang dari 5% seperti pada minuman saset dan produk susu. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Selama periode di mana daya beli meningkat pesat, konsumen cenderung membeli makanan siap saji atau produk minuman instan dalam kemasan. Kini tekanan kenaikan harga bahan baku dan faktor inflasi membuat sebagian masyarakat kembali pola memasak sendiri di rumah. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2%, dengan konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan paket 854 sebagai langkah stimulus ekonomi. Paket ini mencakup 8 program akselerasi 2025, 5 program khusus penciptaan lapangan kerja, serta 4 program keberlanjutan hingga 2026. Sebenarnya tidak perlu kita pusing seperti sekarang, Pak, karena statistik kita ini memang satu hal yang perlu kita angkat juga adalah bagaimana pemutahiran data. Data kemiskinan apa betul cuma 28 juta? Data pengangguran apa cuma 8 juta, Pak? Nah, kita susahnya banyak istilah, ada yang namanya pencari kerja 45 juta, tapi pengangguran 8 juta. Ini jadi gimana ini? Oleh karena itu saya kira kita manfaatkan momentum ini, ada momentum yang tepat yang Pak Haryo angkat tadi dengan SEPA ini, Pak. Satu contoh, garment. China mengekspor itu 200 miliar dolar garment dan tekstil, Pak. Ini akan kesulitan kan ke pasar Amerika. Kita ini 13 miliar dolar bertahun-tahun ya Pak Beni tidak naik. Sepatu agak naik dikit. Sebenarnya kan kesempatan, jadi di dalam rangka kita menuju ke 8%, semestinya tindakan-tindakan ini yang kita perlu lakukan adalah bagaimana iklim investasi diperbaiki, baik di pusat maupun daerah. Sementara itu, General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto memaparkan, hasil survei ekonomi Litbang Kompas Juli hingga Agustus 2025 mencatat, dari 1.200 responden, sebanyak 59,3% diantaranya menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini terhitung baik. Namun, angka ini ternyata menurun cukup signifikan dibandingkan hasil survei serupa Januari 2025
yang mencatat 72,4% masyarakat menilai ekonomi dalam situasi baik. Sementara kelompok masyarakat yang menilai ekonomi nasional dalam kondisi buruk naik 26,2% pada Januari, menjadi 39,2% pada Agustus 2025. Tren penurunan persepsi kondisi ekonomi yang baik paling banyak terjadi pada kelompok kelas ekonomi bawah dan menengah. Angka survei ekonomi Litbang Kompas ini sejalan dengan survei indeks kondisi ekonomi Bank Indonesia yang turun dari 113,5 pada Januari menjadi 105,1 pada Agustus. Bahkan mengacu survei Litbang Kompas, kelompok masyarakat yang meyakini kondisi ekonomi ke depan bakal membaik juga menurun. Jika pada Januari 2025 sebanyak 90,3% masyarakat meyakini situasi ekonomi nasional bakal membaik, saat ini angkanya menurun menjadi 84,5%.